Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keistimewaan, suatu kehormatan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia pilih dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan salah satu keistimewaan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'al haqqa, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka sesungguhnya dia telah benar-benar melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Ini jaminan dari Rasul bahwa Rasulullah yang kita lihat di alam mimpi itu adalah benar-benar beliau, bukan bentuk dari perwujudan setan. Berbeda dengan orang-orang yang lain, dengan ulama atau orang biasa, bisa jadi itu adalah jelmaan dari setan di alam mimpi. Kemudian keistimewaan juga yang merupakan keutamaan bagi orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah sebagaimana disabdakan oleh beliau di dalam sebuah hadis, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa yang melihatku di alam mimpi, maka dia akan melihatku fil yaqadhah, di alam nyata atau ketika terjaga. Nah, ulama sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada ulama yang menafsirkan bahwa fil yaqadhah itu artinya di hari kiamat. Artinya kalau kita tafsirkan al-yaqadhah hari kiamat, maka arti dari sabda Rasul yang tadi bahwa barang siapa yang melihatku di alam mimpi, maka dia akan melihatku di hari kiamat nanti. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang bisa melihat Rasulullah SAW di hari kiamat hanya orang-orang yang mukmin. Dan orang kafir tidak akan bisa melihat Rasulullah SAW. Berarti orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW merupakan sebuah jaminan bahwa insya Allah dia akan wafat dalam keadaan muslim, karena dia berhak dan layak untuk melihat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan dan keistimewaan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ulama mengajarkan kita beberapa cara kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi. Yang pertama adalah dengan memperkuat keimanan kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan membanyak membaca Al-Quran, dengan banyak membaca hadis. Kita yakini apapun yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran dan pasti terjadi. Jadi kita harus memupuk keimanan kita agar kita layak untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di alam mimpi. Kemudian cara yang kedua yang harus kita lakukan yaitu dengan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memantaskan diri kita untuk layak berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kurangi berbuat maksiat, hindari dosa, perbanyak ibadah yang wajib, perbanyak ibadah yang sunnah. Maka insya Allah semakin layak diri kita berjumpa dengan Rasul SAW, maka semakin dekat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di alam mimpi. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencintai Rasul SAW? Salah satu caranya adalah dengan banyak membaca tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Banyak membaca buku sirah, banyak membaca buku syama'il, banyak membaca kisah-kisah Rasulullah SAW, banyak mendengarkan ceramah tentang Rasulullah SAW. Insya Allah semakin banyak yang kita tahu tentang beliau, semakin kenal kita tentang beliau, maka insya Allah kita akan lebih
cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Waman khalatahu ma'rifatan ahabbah." Orang yang bergaul dengan Rasulullah karena mengenal beliau, maka pasti mencintai beliau. Kita kalau semakin banyak membaca dan mendengarkan tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hati kita akan lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin kita cinta kepada beliau, kita semakin layak untuk berjumpa dengan beliau di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah karunia yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk orang yang terpilih untuk mendapatkan karunia dan keutamaan tersebut. Jadi kita jangan pernah bosan untuk meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah tidak akan pernah bosan mendengarkan doa-doa kita. Kemudian cara selanjutnya kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi adalah sering mendengarkan ataupun sering membaca tentang kisah orang-orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah kalau kita sering membaca atau sering mendengarkan tentang orang-orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menambah kerinduan kita, menambah keinginan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Kemudian cara selanjutnya yang jelas insya Allah juga sangat mujarab untuk kita berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya biasanya kita dalam sehari bersholawat mungkin sekian puluh, maka karena kita ingin berjumpa dengan beliau di alam mimpi, kita tambah minimal 300. Karena ulama mengatakan orang dikatakan sudah cukup banyak bersholawat jika dalam sehari minimal 300. Kalau kita benar-benar ingin berjumpa dengan beliau di alam mimpi, maka 1000 pun tidak masalah. Mungkin bahkan kita sekian puluh ribu kita bersolawat setiap hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak solawat kita, oleh para ulama dikatakan berarti semakin dekat kesempatan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang selanjutnya yang sangat penting untuk kita kerjakan kalau kita benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sering mendengarkan dan sering mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena ini sudah sering kita alami. Ketika kita memikirkan suatu hal, maka besar kemungkinan hal yang sering kita pikirkan itu akan datang di alam mimpi. Contohnya, anak sekolah yang akan menghadapi ujian yang berat, dia fokus pikirannya kepada ujian, maka kemungkinan besar ketika dia tidur yang akan dia mimpikan adalah tentang ujian. Dan ini sering terjadi kepada diri kita. Kita mengalami masalah yang berat, kita fokus ke situ pikiran kita, maka di alam mimpi yang datang adalah masalah tersebut. Oleh karenanya dikisahkan oleh para ulama, ada seorang murid yang mendatangi gurunya. Murid ini curhat kepada gurunya, "Wahai Syekh, saya ingin sekali bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan." Kemudian oleh gurunya, oleh Syekh tadi, dianjurkan, Syekh tadi bilang kepada muridnya, "Kalau begitu malam ini kamu makan yang asin-asin, kamu makan yang banyak lemaknya, kemudian jangan minum. Kamu langsung tidur tanpa minum setelah makan yang asin dan yang lemak-lemak seperti itu." Kata muridnya, "Wahai Syekh, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Saya ingin mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya antara mimpi Rasulullah dengan makan yang berlemak tanpa minum kemudian tidur?" Kata Syekhnya, "Sudah, kamu kerjakan saja apa yang saya katakan, nanti lihat hasilnya." Kemudian muridnya ini pulang berterima kasih kepada Syekhnya. Setelah dia pulang, dia makan yang asin-asin, dia makan yang banyak lemaknya, kemudian dia tidak minum dan langsung tidur. Dan sebelum tidur dia kehausan memang, dan dia terbayangkan ingin minum, tapi oleh Syekhnya tidak boleh, oleh gurunya tidak boleh minum sebelum tidur. Akhirnya dia itu terpikirkan tentang air sampai tertidur, dan benar ketika dia tidur, di dalam tidurnya dia melihat ada air danau di depannya, sedang turun hujan dari atas langit, kemudian ada air sumur, kemudian ada air laut, berbagai macam air dia lihat dalam mimpinya. Setelah dia bangun tidur dengan mimpi yang tadi,
keesokan harinya dia datang lagi kepada gurunya, datang ke syekhnya, "Wahai syekh, tadi malam saya bermimpi." Oleh syekhnya ditanyakan, "Apa yang kamu lihat dalam mimpi kamu?" Kata muridnya, "Tadi malam saya melihat ada air hujan turun, ada air laut, ada air sumur, ada air danau, dan seterusnya. Jadi yang saya lihat semuanya air." Oleh syekhnya dibilang, "Itu karena kamu sebelum tidur, pikiran kamu fokus kepada air. Karena kamu kehausan, kamu berpikir tentang air sampai ketiduran, sehingga yang kamu lihat dalam mimpi adalah air. Begitulah kalau kamu ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus menjadi fokus pikiranmu, fokus hatimu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu sering memikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah beliau akan datang dalam alam mimpi kamu." Nah, inilah cara Syekh ini mengajarkan kepada muridnya, kalau ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, maka jadikanlah Rasulullah sebagai fokus pikiran kita, fokus dalam hati kita. Semakin sering kita memikirkan dan mengingat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar kemungkinannya kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Nah, sebenarnya inti dari cara-cara yang sudah kita sebutkan tadi adalah cara yang terakhir, yaitu bagaimana dalam pikiran kita, dalam hati kita selalu terbayang, selalu terfikirkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama kepada kita kalau kita benar-benar serius ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Meskipun sebenarnya memang masih banyak ada amalan-amalan khusus yang kita baca sekian kali kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi amalan-amalan khusus itu insya Allah akan kita sampaikan di video yang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan keistimewaan kepada kita untuk berhak menjadi orang-orang terpilih yang bisa berjumpa dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.